Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan, nama saya Faisal Asrofi Aziz ya. Di sini melanjutkan lab 6 titik, aduh, sorry, 6 titik 12 titik 13 yang mana adalah lab use the OWASP at web security testing with. Setelah melakukan pekerjaan pada lab 6.768 adalah lab cross city site scripting, kita melanjutkan adalah terakhir adalah lab 12.313 ya. ini ini ada dua part pertama adalah menginvestigate the WS3, part 2 adalah secure a website dan investigate vulnerability referencing. Jadi tujuan dari lab ini adalah sebuah memahami dan menelusuri ya OWASP OWASP web ya, yaitu security testing with, singkatan adalah WS3. Selanjutnya menggunakan OWASP attack proxy atau ZAP itu untuk memindai sebuah aplikasi web rentan, itu menggunakan DVWA pada virtual machine, lalu menelusuri salah satu temuan ke penjelasan atau petunjuk WSTG tersebut. Jadi target tujuan ini adalah DVI itu yang berjalan pada kontainer atau VM itu ini. Part 1 itu kenali dulu tuh WSTG step explore the WSTG project set. Jadi dikenali struktur ya, versi rilis dan teknik testingnya yang diselaskan pada WSTG. Jadi sehingga kita dapat menemukan mengacu pada standar saat menilai temuan. Ini WSTG. WSTG mana WSTG? Testing with kan di dalam WSTG ini ya. Buka tab release version. Ini sebuah catatan versi rilisnya gitu yang aktif pada live tersebut. Ini sekitar version terakhir ya, itu sekitar version 4.2. Jadi catatannya bahwa versi ini bisa berubah jika berbeda, yang mana seperti yang saya buka ini adalah versi 4.2 gitu. Oke ya, how can contact you gitu. Review. Jadi itu pada web ini itu bentar. Version review table maksudnya table
Jadi beberapa project ya, chapter, event tentang sebuah. Pada ini adalah testing yang diperkenalkan, yang mana seperti manual testing atau testing, atau bisa disebut juga kode review. Jadi pada ini menanyakan bahwa testing itu harus dimasukkan ke SDLC dan faktor yang diuji. Kita masuk ke part 2, itu adalah scan a website and investigate vulnerability reference. Jadi lab ini adalah sebuah VM tasks. Sini perlu perlu gunakan URL yang disebut untuk interaksi pada lab ini kan dia. Oke, di Velogina. Jangan lanjut. Ini masuk ke application, kita ketik zip-nya zip ini, zip dan zip scanner. Oke. Jadi sini adalah sebuah saat dialog pada zip minus add-ons. Ini zip main Windows, klik atau scan. Kita tunggu. Setelah VM butuh oke, forget sis untuk zip dan start. Klik top mouse radio button di section this means turn section atau first minus. Di Windows, klik auto scan. Nah, ini ya, saat membuka sebuah WhatsApp di sini saat dialog awalnya ini itu bisa disebut manage add-ons.
atau muncul sebelum tutup gitu. Jadi pilih opsi untuk presses ya. Session pilih radian button teratas. Di videonya. Start aja ya, start aja. Di dalam main Windows, klik automate scan. Lanjut main Windows, klik automate scan. Ya kan harus masuk sini. Menit aja. Close di Windows. Chip Windows. Oh ini. Oke, oke. Automate scan. Sini gunakan ini. Kita tag. Nah, setelah itu klik attack ya. Ini alamat DVA di labnya ya. Dipastikan protokol itu HTTP. Disebelin dulu ya. Lalu karena default itu menggunakan HTTP tersebut, setelah itu tag mana tagnya?
Ini biasanya tuh pada tahap scan atau tahap attack itu. Yang pertama tuh Zep akan ini sebenarnya itu adalah spider atau crowd situsnya nih. B adalah menjalankan pasif dan active scanning itu pada resource yang ditemukan. Jadi kurang lebihnya estimasi itu kurang dari 10 menit. Jadi karena kenapa kurang dari 10 menit itu tergantung ukurannya gitu. Ukuran targetnya. Bentar. Oke, selanjutnya di sini ini ya. Karena tadi pada scanner itu membutuhkan waktu berapa lama, jadi video tersebut saya potong dan saya akan lanjutkan sebuah untuk automate scan. Jadi inilah hasil dari scan ya, banget. Jadi adalah sebagai pesan yang terkirim itu ada ID, read time step atau respon time stepnya, metodenya tuh ada beberapa yang ada get post, untuk ini adalah URL-nya, ada kode, lesson, artikel dan lain sebagainya. Jadi di pada ini adalah spider scan. Prosesnya di sini ada berbagai warna ya. Di sini ada dua warna, ada merah dan hijau. Di sini ada berbagai metode, dan post, URL-nya, frictional speed. Ini adalah sebagai alert nih, alertnya. Di sini saya mendapatkan 15 alert ya. Historinya seperti ini. Oke.
Saya menggunakan ini ya, pada alat remote code execute itu, sebuah remote code execution itu adalah versinya seperti ini. Nah, di sini bisa dicari nih menggunakan Firefox. Jadi di sini ada beberapa URL nih. Ada ukuran itu sangat besar ya, high confidence medium, parameter. Jadi parameter nggak ada di dalam detail ini. Adalah attack, di sini ada attack ya, evidence. CVE ID-nya adalah 20, WSC adalah ID 20. Jadi source ini adalah aktif dari pembalas ini ya, version ini. Jadi di sini description. Untuk jadi untuk vektor ada description sampai PHP version itu ketika konfigurasi untuk jalan menggunakan CGI adalah menggunakan handle query string. Nah, jadi jadi karakter enable kode execution dalam case ini dia berbasis sistem seperti web server, password, return pada web browser. Ini adalah outer info. Ini ada juga nih beberapa solusi. Solusinya adalah upgrade pada version terakhir nih pada PHP itu, atau gunakan pada Apache Web Server dan modul untuk filter keluarnya gitu guys. Untuk mendapatkan request menggunakan readcon dan rewrite rule. Jadi ada berbagai referensi. Kalau teks di sini ada berbagai version ya, valuesnya. Itu kita coba sih cari untuk version ini. Kayak gini aja. Oke. OSP 2017 AO9 Transition ya. OSP OSP 2017 AO9. Coba seperti ini ya. Jadi di sini adalah tergantung. Di sini kita bisa mencari versi web ya, web atau kunci dari remote code execution itu. Di sini kuncinya seperti ini. Dan ini ada detail dari OSP A9 2017 using component with no vulnerabilities. Sini kita bisa cari menggunakan ini ya. Coba kita gunakan CV
cari version ini sini nih, detail tentang National Institute of Standardnya. Seperti ini ya. Oke. Ini ya, remote apa di execution. Nah, jadi mungkin itu saja. IBM Security. Ini itu menjelaskan tentang bagaimana sih cara memahami ya, bagaimana sih cara memahami ada modul OSP Web Security Testing with WSTG gitu. Itu menggunakan WSJ Attack Proxy atau ZEP. Mungkin itu saja lab ini. Mungkin dari saya Faisal Aziz. Saya mohon sebesar besarnya bila penjelasan dari saya kurang paham, kurang jelas. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.